Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Manda Trip. Jadi sebelumnya mohon maaf karena sudah lama nggak ngevlog gitu ya, karena ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan. Dan ini mohon maaf juga, ini ada suara dispenser mungkin terdengar teman-teman begitu ya. Hari ini di vlog kali ini saya mau menjelaskan mengenai grafik perjalanan kereta api 2021 yang akan atau sudah dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia. Dari Sumatera hingga Jawa sudah memberlakukannya per mulai tanggal 10 Februari 2021. Nah, apa aja sih yang berubah di grafik perjalanan kereta api di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan wilayah Jawa? Ada beberapa yang perlu diketahui teman-teman, bahwasanya di grafik perjalanan kereta api 2021 ini beberapa kereta dihapuskan, seperti kereta Anjas Moro ya, yang merupakan kereta kebanggaan saya. Tapi kereta Anjas Moro itu digantikan dengan KA Bangun Karta. Bangun Karta dari Pasar Senen menuju ke Jombang. Begitu. Nah, jadi ibaratnya kalau dulu itu kan di Jombang itu ada namanya kereta api Tepu Ireng. Terus diganti nama menjadi Bangun Karta. Terus ada lagi kereta api Anjas Moro atau yang biasa dikenal dengan KA Tebu Ireng Reborn 2. Tapi itu dihapus dan diganti namanya jadi Bangun Karta. Jadi seperti kembali lagi ke awal bahwa namanya itu Bangun Karta. Tapi kalau Bangun Karta yang dulu itu berangkatnya dari Gambir menuju Jombang dan diperpanjang hingga ke Surabaya Gubeng. Saat ini rutenya dari Pasar Senen hingga menuju Jombang. Kalau dari Jombang kalau nggak salah jadwalnya itu pagi hari kalau nggak salah. Sebentar saya cekkan. Bangun Karta. Ya, kalau dari Jombang itu kurang lebih jam 5 lebih 10 menit. Tapi kalau dari Pasar Senen berangkatnya itu jam 11.45 menit. Jadi kalau berangkat dari Pasar Senen jam 11 lebih 45 menit, otomatis sampai Jombangnya itu jam setengah 12 malam. Atau jam setengah 12, jam 12 kurang 20 menit. Itu baru nyampainya. Berangkat lagi besok subuhnya itu jam 5 dari Jombang, jam 5 lebih 10 hingga jam nyampe Pasar Senen itu jam 17 lebih 17 menit. Gitu. Terus ada beberapa juga di GBK 2021 ini yang ada kereta-kereta baru ya, kayak kereta api Batu Raden Express. Ya, terus apa lagi ya? Ini sebentar saya cekkan. Ada apa ini ya? Argo Cirebon, udah Argo Cirebon, Argo Parahyangan. Ini kereta Argo sih. Argo masih Argo, ada Argo Bromo Anggrek, Argo Parahyangan, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Ada kereta api seperti ini, Brawijaya, kereta api baru Brawijaya dari Malang, Madiun, Semarang Tawang hingga ke Gambir. Kalau dari Malang itu berangkatnya jam 4 sore, nyampe Gambir itu jam 5 lebih 6 menit subuh. Kalau dari Gambir menuju Malang atau sebaliknya gitu ya, jam jam 4 kurang 20 menit, nyampe Malangnya jam 5
Jadi nyampainya itu hampir bebarengan gitu. Ada lagi kereta api Purwojaya udah ya. Arjuna Express. Arjuna Express ini dari Surabaya Gubeng menuju ke Malang rutenya. Itu kalau dari Surabaya Gubeng itu jam 6 pagi. Nyampe ke Malangnya jam 8 kurang 5 menit. Jadi hanya 2 jam kurang 5 menit lah. 1 jam 55 menit perjalanannya Arjuna Express. Sedangkan kalau sebaliknya dari arah Malang menuju ke Surabaya Gubeng itu berangkat jam 10 lebih 25 menit. Nyampe di Surabaya Gubeng jam 12 lebih 15 menit. Dan berangkat lagi itu jam 1 siang. Nyampe Malangnya jam 3 kurang 5 menit. Terus balik lagi ke Surabaya Gubeng. Begitu. Balik lagi ke Surabaya Gubeng itu dari Malangnya itu besok subuhnya. Itu jam 5.40 menit. Nyampainya ya jam 7 lebih 41 menit. Gitu. Ada Gumarang. Gumarang mau udah ya. Harina. Nah, Bangun Karta ini. Ada Singasari, Gaya Baru Malam, Jayabaya. Nah, Jayabaya ini kereta lama sih. Ya, kalau Jayabaya itu Ranggajati, Wijaya Kusuma juga kereta lama, Malabar kereta lama. Bangun Karta ini yang seperti saya informasikan tadi bahwasanya yang kereta baru yang ke Anjasmara yang diresmikan tahun 2019, 3PK 2019 itu dihapuskan 3PK 2021 sehingga digantikan dengan nama Bangun Karta dari Pasar Senen menuju ke Jombang. Sedangkan Bangun Karta yang dari Gambir menuju ke Surabaya Gubeng nggak ada gitu. Jadi dirubah namanya dan dirubah rutenya begitu teman-teman. Bangun Karta itu. Selanjutnya ada apa lagi? Kita lihat ya. Dharma Wangsa udah lama sih. Nah, Mataram ini Pasar Senen Solo, Solo Pasar Senen. Kalau dari Solo itu jam 8 lebih 50 menit. Nyampe Pasar Senennya jam 17 lebih 38 menit. Kalau sebaliknya dari Pasar Senen itu berangkat malam jam 21 lebih 10 menit. Nyampe Solonya jam 5 lebih 42 menit. Lebih 42 menit. Jadi PP, pulang pergi. Ini ada mana ya? Ada yang baru lagi kayaknya. Tahun Jaya Premium udah ya. Sencaka Utara udah. Kertanegara. Kertanegara ini termasuk kereta api baru. Ini dia melayani relasi Malang Purwokerto. Cuma via mananya Surabaya Gubeng atau lewat Kediri saya kurang tahu, tapi yang jelas ini ada kereta baru namanya Kertanegara. Kalau dari Malang berangkatnya jam 8 pagi, jam 8 lebih 20 menit. Nyampe Purwokertonya jam 17 lebih 17 menit. Nah, sebaliknya dari Purwokerto menuju ke Malang itu jam 18 lebih 20 menit. Nyampe Malangnya jam 3 lebih 6 menit. Jam 3 pagi lebih 6 menit. Jadi keesokan subuhnya begitu. Jadi kalau Kertanegara ini PP tapi berhenti di Purwokertonya itu cuma 1 jam kurang 3 menit gitu. Pangandaran ini juga masih berlaku teman-teman ternyata dan tidak dihapus karena mendukung sekali ekonomi di Pangandaran ya. Nah, Mutiara Timur juga mengalami perubahan teman-teman. Mutiara Timur dari Ketapang, yang awalnya dari Ketapang menuju ke Surabaya Gubeng ini diperpanjang sampai ke stasiun Yogyakarta.
Di teman-teman yang di wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kertosono, Madiun, Ngawi, Solo itu bisa menikmati kereta api Mutiara Timur karena diperpanjang sampai stasiun Yogyakarta. Kalau dari Ketapang itu berangkatnya jam setengah 6 sore menjelang subuh, nyampe ke Jogjanya jam 5 lebih 35 menit. Nyampe Jogjanya itu jam 5 lebih 35 menit. Sebaliknya berangkat dari Jogja itu jam 20 lebih 5 menit malam. Jam 8 lebih 5 menit malam. Nyampe ke Tapangnya keesokan harinya jam setengah 8 pagi. Begitu. Ini sebentar. Apa lagi ya? Ada apa ini ya? Nusa Tembini. Nusa Tembini ini kereta api baru ya. Sebentar saya cekkan dulu ya. Nusa Tembini ini melayani relasi Yogyakarta ke Cilacap. Kalau dari Jogjanya itu jam 11 lebih 20 menit siang. Nyampe Cilacapnya atau CP ya. Kode stasiunnya itu jam 14 lebih 20 menit. Jadi perjalanan hanya 3 jam. Sebaliknya dari Cilacap berangkat lagi keesokan harinya jam 6 pagi ya, jam 6 pagi. Nyampe Yogyakartanya jam 9 lebih 11 menit. Gitu. Nah, terus Nusa Tembini juga ada yang dari Yogyakarta keberangkatannya jam 6 lebih 15 menit juga ada. Sampai Cilacapnya jam 9.20 gitu. Sebaliknya dari Cilacap berangkat jam 10 juga ada. Sampai Yogyakartanya jam 1 lebih 7 menit. Begitu. Nah, ini yang baru juga ada Batu Raden Express dari Purwokerto menuju ke Bandung. Ini sepertinya via Cikampek. Jadi ntar muter dulu ke Cikampek gitu ya. Ini kalau dari Purwokertonya berangkat jam 5 lebih 40 pagi subuh. Nyampe Bandungnya jam 12 lebih 27 menit. Nah, sebaliknya dari Bandung hingga ke Purwokerto itu berangkat jam 16.30, nyampe Purwokertonya jam 23 hingga 23 lebih 4 menit. Ini juga ada Blambangan Express ini, sepertinya baru. Ini dari Ketapang menuju ke Semarang Tawang. Kalau dari Ketapang itu jam 8.30 pagi, nyampe Semarang Tawang jam 19.25. Sebaliknya dari Semarang Tawang menuju ke Ketapang berangkat jam 18 lebih 5 menit. Nyampe Ketapangnya jam 4 lebih 55 menit. Ada juga Madiun Jaya. Madiun Jaya ini melayani relasi dari Madiun. Sebentar, saya cekkan dulu. Dari Madiun Jaya ini melayani relasi Madiun ke Surabaya Pasar Turi hingga kode stasiun KDA. KDA itu kalau berdasarkan searching yang saya dapat itu dari stasiun kelas 3, kereta api kelas 3 yang terletak di Kelurahan Banjar Sugian, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Tapi kayaknya stasiun Kandangan kayaknya ya. Saya juga kurang paham sih. Kalau kode itu kode stasiun.
yaitu KTA itu mana gitu kurang paham. Tapi yang jelas kalau berdasarkan searching saya ya ada di Tandes Surabaya gitu. Madiun Jaya. Madiun Jaya dari Surabayanya menuju ke Madiun itu berangkat jam setengah 4 sore, jam 15:35, nyampainya jam 19 hingga 19:36. Sebaliknya dari Madiun menuju ke KRI Surabaya dari jam 5 subuh, jam 5 lebih 10 menit subuh, nyampainya jam 8 lebih 37 menit. Begitu. Ini ada apa ya? Jawa Tingkir udah kereta lama, Kota Jaya Utara kereta lama. Maharani kereta lama, Ambarawa juga kereta lama. Blora juga kereta lama. Blora Jaya, Matarmaja, Kawiripan, Pasundan sama. Ada kereta baru sebentar ya. Serayu. Tawang Jaya, Kota Jaya Selatan. Tawang Alun, Prabowangi, Tegal Express, Jolo Sutro. Jolo Sutro itu dari Surabaya Gubeng menuju ke Blitar via Kertosono. KTS itu karena di sini kode stasiunnya kode stasiun KTS. Jadi KTS itu Kertosono, teman-teman. Jadi Jolo Sutro ini termasuk kereta baru sih dari Surabaya Gubeng menuju Blitar. Itu kalau dari Surabaya Gubeng jam 5 lebih 20 menit. Datang di Blitarnya jam 20 lebih 50 menit. Sebaliknya dari Blitar menuju ke Surabaya Gubeng dari Blitarnya jam 5 lebih 55 menit. Jadi jam 6 kurang 5 menit. Nyampe Surabaya Gubengnya jam 9 lebih 49 menit. Nah, itu dulu mungkin vlog yang hari ini yang perlu saya jelaskan. Tapi intinya adalah di ini KA jauh sih ya. Tapi sebentar ya, saya cekkan kalau KA jarak dekat itu ada apa aja gitu sebentar. Ada doho. Ada yang baru kayak Tumapel, Penataran, Tumapel, Penataran, Pandanwangi, Wala Air Express, Jatiluhur, ekonomi lokal, belum. Lokal merah enggak. Cibatu, Bandung Raya, PDL, Cicalengka, Cibatuan, Purwakarta, Cibatu, ekonomi lokal. Walaupun ada beberapa kereta penambahan gitu ya di jadwalnya, tapi yang jelas ada kereta-kereta yang mengalami kecepatan. Maksudnya kecepatan itu jadi yang awalnya datangnya misalkan saya pakai Argo Wilis itu Surabaya Gubeng ke Bandung. Dari Surabaya Gubeng pagi, tapi dari Bandung itu harusnya nyampe jam setengah 8 malam.
Tapi ternyata di GPK 2021 yang mulai diterapkan 10 Februari nantinya itu nyampe di Bandung antara jam 5 hingga jam 6 sore. Jadi kepotong hingga 2-3 jaman begitu. Nah, karena ada kecepatan kereta di beberapa titik yang meningkat, maka saya sebagai PT Kereta Api Rail Fans wilayah Daop 2 PT Kereta Api Indonesia di Edan Sepur Indonesia ini berharap kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita disiplin di perlintasan. Lalu lintas perlintasan dimanapun harus disiplin sebenarnya, tapi saya tekankan lagi karena kita membahas mengenai dunia kereta api, maka saya harap untuk disiplin perlintasan. Ketika melewati perlintasan, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Apalagi yang sudah double track. Double track itu 2 jalur dari arah yang berbeda. Ya, 2 jalur dari arah yang berbeda, jadi harus hati-hati. Makanya tengok kanan, tengok kiri. Ya, terus jangan menerobos, jangan melanggar aturan lalu lintas. Sekali lagi, di beberapa titik kecepatan KA mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga terjadinya laka lantas tidak diharapkan ke depannya. Jadi tidak diharapkan. Nah, intinya apa ya? Intinya karena ada beberapa peningkatan kecepatan kereta api di beberapa titik, maka untuk menghindari terjadinya laka lantas yang menyebabkan kereta api tabrakan dan sebagainya, mari kita disiplin dari diri kita sendiri, disiplin perlintasan, jangan menerobos, jangan melanggar aturan lalu lintas, ikuti arahan dari petugas karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah dengan selamat. Terima kasih dan terima kasih. Sekian vlog saya malam ini. Bukan malam sih, pagi ya, subuh. Ini udah mau subuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.